Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang hebat? Hari ini kita masuk pada pembelajaran tematik tema ke-7, yaitu subtema kedua, kebersamaan di sekolah. Nah, mari sama-sama kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak semuanya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama pembelajaran PKN, yaitu menuliskan asal daerah, tempat, dan menceritakan cara menjaga kerukunan antar suku. Kemudian yang kedua masih di pembelajaran PKN, yaitu membaca serta menjawab pertanyaan teks tentang perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi tetap rukun. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali dongeng dengan kata-kata sendiri ya. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk pembelajaran PKN-nya yaitu di sini ada di sekolah Ino mempunyai banyak teman. Teman-teman Ino juga berasal dari suku atau asal daerah yang berbeda. Meskipun berbeda suku atau asal daerah, Ino dan teman-temannya selalu rukun. Mereka belajar dan bermain dalam kerjasama. Mereka saling menolong dan membantu. Ini adalah contoh sikap kebersamaan dalam kebersamaan di sekolah. Nah, di sini sudah terlihat ya dalam teks ini, mereka walaupun berbeda-beda tapi mereka tetap rukun. Seperti halnya misal walaupun sukunya berbeda tapi tetap mereka menghargai adat yang mereka kemudian untuk selanjutnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian dari gambar di sini terlihat ya bahwa di sini banyak keragaman budaya yang mana baju-baju kemudian adat-adatnya pun berbeda. Nah, di sini coba perhatikan, ada nggak baju yang daerah kalian asal? Contoh nih, kalau di daerah kita nih misalkan kalian dapat menyebutkan daerah mana saja pakaian yang dikenakan. Misal nih ada yang kalau teman kita ada yang dari Aceh misalnya, kemudian teman kita juga ada yang dari Padang nih. Misalkan teman kita juga ada dari Medan. Nah, biasanya mereka menggunakan atau baik itu dari segi bahasa walaupun dari pakaian itu mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kita lihat ya, Ibu di sini mempunyai gambar. Nah, apakah ada pakaian daerah dalam gambar yang sama dengan pakaian daerah di tempat tinggalmu? Coba ada tidak? Nah, di sini ada pakaian adat Betawi nih. Kalau anak Betawi nih, anak laki-laki seperti ini ya. Kalau pakaian adat Betawi. Kemudian yang perempuannya di sini adat Betawinya seperti ini. Biasanya mereka menggunakan atau mengenakan pakaian-pakaian yang lebih mencolok ya warna-warnanya. Ya, baik warna kuningnya, warna hijau, tapi emang ciri khasnya seperti itu. Orang Betawi dari segi bahasa pun mereka biasanya agak bahasanya lantang gitu ya kalau orang-orang Betawi. Kemudian di sini ada pakaian adat Sunda. Nah, ini adalah pakaian adat Sunda. Biasanya anak dan perempuannya pun berbeda ya kalau pakaiannya. Nah, di sini seperti halnya baju kutung ya. Baju biasanya, tapi zaman dulu itu biasanya orang sepuh-sepuh suka mengenakan pakaian seperti ini, tapi sekarang sudah hilang adat-adat seperti ini. Mereka kurang mengenakan pakaian seperti ini. Kemudian pakaian adat Bali. Nah, ini adalah pakaian adat Bali anak laki-laki. Kemudian ini adalah pakaian anak Bali anak perempuannya seperti ini ya. Jadi mereka punya ciri khas masing-masing ya.
Makanya di Indonesia itu ragam budaya, ragam bahasa, ragam juga pakaian adatnya. Kemudian di sini ada pakaian adat Sumatera Barat nih ya. Kalau Sumatera Barat seperti ini. Nah, Padang ya, nih kalau anak-anak, kalau perempuannya seperti rumah ya, mengenakan bandonya. Kemudian ini anak laki-lakinya, dan biasanya sama kalau warna dan ciri khas dari kainnya juga berbeda ya untuk orang Sumatera. Ini mah kain Padang disebutnya tuh ya, suka seperti itu. Kemudian di sini Ibu mempunyai pakaian adat Papua. Nah di sini Papua ya, biasanya kalau Papua kan ciri khasnya mereka menggunakan bahan alam ya. Nah seperti ini ya, bukan dari kain ya, tapi bahan alam yang digunakan ya. Nah, dengarlah teks dialog tentang dongeng berikut. Nah, mari kita dengerin ya. Guna persahabatan. Di sini ada Belok kerbau, kemudian ada JJ jerapah. Nah, ada di sini ya, kita akan mau bercerita tentang guna persahabatan. Belok kerbau. Aduh, kakiku sakit sekali. Nah, kata jerapah, kenapa kakimu belok? Kakimu terinjak, kakimu terlihat bengkak. Nah, kemudian jerapah berkata, JJ sahabatku, aku terjatuh dan kakiku terkilir. Kemudian, apa yang kamu lakukan hingga terjatuh dan kakimu terkilir? Belum menjawab. Aku berusaha memanjat pohon agar bisa memakan pucuk daun yang ada di pucuk pohon seperti kamu. Nah, kemudian JJ berkata lagi, hahaha, kamu itu seekor kerbau Belok, kamu bukan jerapah yang memiliki leher panjang seperti aku. Kemudian Belok menjawab kembali, ya, aku iri kepadamu JJ. Kamu bisa makan daun-daun segar di pucuk pohon, sedangkan aku tidak bisa. Kemudian jerapah juga mengatakan, itulah akibatnya jika kita memiliki sifat iri. Kamu seharusnya bersyukur tidak memiliki leher panjang seperti aku, karena di leherku yang panjang ini aku tidak bisa memakan rumput seperti kamu. Nah, masih ada teksnya ya. Nah, kemudian kata Belok, oh sekarang aku sadar bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Aku juga baru sadar bahwa kita ini akan bersahabat. Aku bisa meminta tolong kepadamu jika ingin makan pucuk daun yang terletak di atas pohon, bukan? Kata JJ, aku setuju Belok. Itulah salah satu manfaat atau kegunaan kebersamaan dalam persahabatan. Kita bisa saling membantu dan menolong. Nah, di sini ya guna persahabatan. Jadi intinya kita harus senantiasa bersyukur. Nah, walaupun jerapah kepalanya panjang, tapi jerapah tidak bisa memakan seperti kerbau yang bisa memakan rumput di bawah. Tapi begitu juga dengan kerbau. Kerbau tidak bisa memakan daun yang segar di atas karena kepalanya tidak sampai ya. Beda halnya dengan jerapah. Nah, tapi karena di sini guna persahabatan saling melengkapi. Nah, jadi kalau misalkan di sini kerbaunya pengen daun yang segar yang ada pucuknya, nanti dibawakan oleh jerapah. Nah, kebalikan kalau misalkan jerapah pengen daun yang ada di bawah dibantu oleh kerbau. Nah, ini adalah guna persahabatan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran tematiknya dicukupkan sekian. Hari ini tidak akan ada tugas, tapi kalian mengisi di kolom komentar. Contoh misalkan 2A Almaira _ sudah menyimak. Terima kasih kepada semuanya telah menyimak Ibu. Materinya sampai selesai. Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.